Nah, kenapa kita harus melakukan renovasi? Kan begitu pertanyaannya. Saya sepakat tadi dengan Mas Anggi, dengan Mas Satriawan, sahabat-sahabat saya. Memang kalau kita lihat data statistik pendidikan itu, memang ada beberapa fasilitas pendidikan ini yang mengalami rusak sedang, kemudian ringan maupun rusak berat. Jadi kalau kita lihat pertama SD ya, SD itu sekitar 54% mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat. Kemudian yang kedua SMP itu sekitar 44% mengalami rusak sedang, ringan, dan berat. Kemudian SMA itu sekitar 33%. Kemudian SMK itu sekitar 31%. Kemudian MCK atau toilet ya. Kalau toilet itu dari 10 sekolah di Indonesia, dua diantaranya itu belum memiliki toilet. Makanya tidak tanggung-tanggung dianggarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, menganggarkan 20,3 triliun untuk merenovasi sekolah sepanjang tahun 2025. Apa harapannya ketika anak-anak itu berada di ruang kelas yang bersih, papan tulisnya bersih, kemudian tempatnya bagus, aman, orang nggak ada ancaman kejatuhan, genteng segala macam, anak-anak itu merasa nyaman untuk belajar. Kemudian ini juga akan meningkatkan kehadiran dari para siswa, kemudian mereka juga akan merasa nyaman berada di sekolah, kemudian juga meningkatkan fokus, dan juga akan mereka sehat gitu loh. Karena anak-anak kita ini dalam seminggu ya Mas Anggi ya, itu dalam seminggu itu kalau nggak salah siswa itu 30-50 jam kan berada di sekolah. Nah selama 50 jam itu kalau saya baca dari makalah dari para dokter itu, orang itu buang air kecil atau pipis itu sekali 2 jam. Artinya dalam 50 jam seminggu setiap anak itu rata-rata ke kamar kecil atau ke toilet itu 25 kali. Nah bagaimana kita memastikan selama mereka ke toilet untuk buang air kecil itu antrinya tidak berlebihan, kemudian kamar kecilnya juga bersih. Ada beberapa penelitian yang sangat menyedihkan ya, saya lihat di negara lain. Satu berita di tahun 2015 di Amerika, itu disebutkan di sana hampir 20 juta perempuan di sana mengalami sakit kelenjar kemih. Kenapa itu terjadi? Kemudian seorang pakar urologi menjelaskan ini ada keterkaitannya dengan kebiasaan mereka menahan pipis waktu mereka kecil. Jadi hubungannya sangat terkait ya antara renovasi ruang kelas, renovasi toilet dengan bagaimana kita menuju Indonesia emas ini. Ini sangat terkait. Bagaimana kita akan bicara generasi emas ke depan kalau ruang kelasnya tidak nyaman, kemudian toiletnya juga tidak nyaman. Nah itu yang betul-betul menjadi fokus perhatian dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Perhatian ini juga didukung oleh pemerintahannya Pak Jokowi.